Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam untuk anak-anakku kelas 3 SD Negeri 4 Gambir Manis. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Untuk mengawali belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan melakukan tepuk semangat agar menambah semangat belajar kita pada hari ini. Nanti akan Bapak beri aba-aba, kemudian kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Siap anak-anak? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya. Gimana, sudah semangat dan siap untuk belajar pada hari ini? Nah, sebelum kita ke materi ya, mungkin anak-anak masih banyak yang belum kenal Bapak ya. Karena apa? Karena setelah naik ke kelas 3, dari 2 ke kelas 3, belum pernah bertemu di kelas. Soalnya pada waktu ini masih belum diperbolehkan untuk belajar tatap muka. Nah, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak adalah, di sini ada Arifianto, nama lengkapnya. Mungkin anak-anak taunya cuma Pak Ari gitu ya. Dan di sini ada nomor HP juga dan email Bapak. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Ayo. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, makhluk hidup terdiri ada yang pertama yaitu manusia. Kemudian yang kedua ada hewan. Dan yang ketiga ada tumbuhan, benar sekali. Nah, dari berbagai makhluk hidup itu tentunya mempunyai gerak dengan cara yang berbeda-beda. Makhluk hidup itu bergerak dengan caranya yang berbeda-beda. Yang pertama tadi ada manusia. Nah, manusia bagaimana bergeraknya manusia? Nah, di sini dicontoh. Nah, ada manusia bergerak dengan berjalan kok. Juga ada yang berlari begitu. Nah, kemudian contoh yang kedua ada hewan. Di sini dicontohkan ikan. Nah, bagaimana ikan bergerak? Iya, yaitu dengan cara berenang di air ya. Ya, kemudian yang ketiga masih hewan lagi. Nah, hewan apakah ini? Ada yang tahu? Benar sekali, ada cicak ya. Nah, cicak ini bergerak dengan cara merayap. Nah, sekarang Bapak mau tanya, selain manusia juga hewan, apakah tumbuhan juga bergerak anak-anak? Ayo, bergerak apa tidak? Benar sekali, tumbuhan juga bergerak. Nah, bagaimana bergeraknya tumbuhan itu? Biasanya dibantu dengan udara atau tertiup angin begitu ya. Tidak berpindah tempat. Kalau berpindah tempat malah menakutkan begitu. Nah, sekarang lanjut lagi, ada makhluk hidup bernapas dengan cara yang berbeda juga. Yang pertama ada manusia tadi bernapas dengan menggunakan
paru-paru, dan yang kedua ada ikan. Nah, bagaimana cara bernapas ikan, anak-anak? Yaitu memakai insang, benar sekali. Nah, apakah tumbuhan juga bernapas? Ayo, bernapas apa tidak? Tentunya juga bernapas. Nah, lanjut lagi. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Di sini ada contohnya, yang anak yang pertama yang pakai baju merah ini lebih pendek ya daripada anak yang berbaju putih. Nah, di sini mungkin anak yang berbaju merah ini dulu itu masih masa anak-anak, dan yang baju putih ini sudah beranjak dewasa, jadi mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, selain tinggi badan juga ada yang naik lagi. Apa itu yang naik? Tentunya berat badan. Nah, kita mengalami tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ayo mengamati. Coba anak-anak amati gambar yang ada di sini. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Nah, bertambah apa tidak? Tentunya bertambah. Kemudian di sini dicontohkan juga ada hewan, yaitu ayam. Nah, ayam ini dari semenjak masih berwujud telur ya, kemudian menetas dan menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Misalnya ada selain ayam ada kambing, ada sapi, begitu ya. Nah, ceritakan hasil pengamatanmu. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, di sini contohnya ada tumbuhan dari biji kemudian menjadi tanaman ya, menjadi tanaman, itu namanya berkembang biak. Kemudian ada di sini dicontohkan lagi, ada ayam dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Juga ada di sini ada manusia dari waktu masih kecil kemudian beranjak dewasa dan menjadi orang tua tentunya. Nah, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, di sini kita dituntut untuk berdiskusi. Nah, diskusikan dengan orang tuamu di rumah. Istilah tabel berikut ini dengan nama hewan dan istilah sesuai kelompoknya yang tepat. Nah, anak-anak tugasnya adalah menyebutkan nama makhluk hidup apa saja, kemudian berkembang biaknya dengan cara bagaimana. Ini ada berkembang biak dengan cara melahirkan dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, misalkan di sini diisi nama hewannya, kemudian berkembang biaknya dengan cara bagaimana, nanti salah satu dicentang ya. Misalkan, oh hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan, berarti yang dicentang di kotak yang melahirkan, gitu seterusnya. Nah, lanjut lagi. Nah, makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan dan minuman. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan makanan dan minuman. Nah, di sini dicontohkan ada anak kecil yang sedang makan.
makan buah. Juga ada anak kecil yang sedang meminum. Nah, ini minumnya terlalu tergesa-gesa ya, sehingga tumpah di wajahnya. Nah, kemudian di sini juga ada hewan sedang meminum dan ada yang sedang makan. Nah, sekarang apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman anak-anak? Tentunya juga membutuhkan. Nah, di sini di video ini ada tumbuhan yang memakan hewan. Nah, coba amati anak-anak. Nah, di sini ada tumbuhan yang memakan katak. Nah, nama tumbuhannya ini adalah tumbuhan kantung semar. Nah, lanjut lagi. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Contohnya manusia yang kepanasan ya dengan sinar matahari. Kemudian ada tumbuhan putri malu yang jika tersentuh daunnya akan menutup ya. Itu adalah termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Kemudian yang ketiga ada hewan. Ini hewan lipan yang jika tersentuh dia akan melingkarkan badannya. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu jelas berbeda-beda. Ini contohnya tadi ada manusia yang kepanasan ya tersengat sinar matahari, kemudian ada putri malu jika tersentuh daunnya akan menutup, kemudian ada hewan di sini lipan jika tersentuh akan melingkarkan badannya. Kemudian kita lanjut ke latihan. Nah, ini tugas kembali ya anak-anak. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang pertama, kata berkembang biak. Kemudian yang kedua, kata makanan. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, bernapas. Dan yang kelima, bergerak. Nah, setiap nomor ini tuliskan kalimat yang pertama harus ada kata berkembang biak. Kemudian nomor 2 harus ada kalimat dengan kata makanan. Begitu seterusnya ya. Ada nomor 3 harus ada kata-katanya tumbuh. Kemudian nomor 4 harus ada kata-katanya bernapas. Dan yang kelima harus ada kata-katanya bergerak. Nah, tugas ini anak-anak buat, kemudian nanti hasilnya difoto dan dikirim ke grup WA kelas 3. Begitu. Nah, yang pertama tadi tugasnya adalah menuliskan nama-nama hewan, kemudian bagaimana cara berkembang biaknya. Apakah hewan itu berkembang biak dengan cara melahirkan atau berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tugasnya ada 2 ya anak-anak. Nah, kemudian kita sebagai makhluk hidup yaitu manusia adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk hidup lainnya. Kita wajib bersyukur pada Tuhan. Nah, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, apa saja kita sebagai manusia sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, itu wajib mensyukuri. Nah, bagaimanakah anak-anak yang kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Di sini bisa anak-anak menjelaskan bagaimana cara mensyukuri keragaman makhluk hidup. Kemudian cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Pesan dari Bapak, jaga selalu kesehatan dan jaga kebersihan. Jangan lupa
selalu cuci tangan jika habis melakukan aktivitas, dan jangan lupa kalau bepergian memakai masker tentunya ya. Dan rajin berolahraga agar imunitas kita menjadi tinggi sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit. Amin. Nah, untuk itu mungkin dari Bapak cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa anak-anak terus belajar di rumah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh tentunya ya. Dan Bapak juga meminta untuk subscribe-nya ya anak-anak, untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan sekian, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.